Jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendakku. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya semua susah, ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di surga, ku tak lagi kan berdoa beserta Tuhan di surga. Ku tak lagi kan berdoa. Tuhan, kerajaan-Mu adalah satu-satunya kuasa pemerintahan di mana kami berjanji untuk setia sepenuhnya. Engkau memerintah dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan kebenaran. Idea, rencana, dan cara kami tidak sempurna, namun kehendak-Mu selalu sempurna. Sebarkan kerajaan-Mu di hati dan kehidupan kami pada saat ini. Beritahukan kepada kami siapa Engkau di dalam dunia ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, haleluya, dan selamat bertemu kembali dalam siri ibadah 10 hari berdoa dengan tema keutamaan iman. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan melalui doa yang bersungguh-sungguh dan mendapatkan rahmat serta keberkatannya bagi hidup kita sempena tahun yang baru ini. Tumpuan ibadah kita pada hari ini adalah fokus pada hal yang penting dalam doa kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 menyatakan, "Kerana itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Sahabat yang dikasihi, berfokus kepada Allah dan hal-hal surgawi juga begitu penting dalam kehidupan doa kita. Seringkali doa kita lemah dan tidak berkesan karena ianya hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan tentang apa yang ingin kita miliki. Kita hanya fokus kepada keperluan serta tentangan yang kita hadapi dan bukan kepada Allah. Doa yang berkenan kepada Allah mempunyai fokus yang berbeza dan menyegarkan. Titik fokusnya bukan lagi sebagai keinginan kita, melainkan kepada Allah sendiri. Perspektif ini adalah kunci bagi menuju pengalaman doa yang baru. Doa yang berkenan kepada Allah pertama-tama mengakui Allah sebagai sahabat setia kita yang kehadirannya kita rindukan karena Dia begitu penting bagi diri kita. Bukan semata-mata karena kita menginginkan sesuatu daripadanya. Siapa Dia? Jauh lebih penting daripada hal-hal yang Dia boleh berikan kepada kita. Mengenal Dia adalah sebab pertama kenapa kita ingin berbicara dengan Dia. Tanpa Dia, hidup kita tiada hala tuju dan tidak memiliki perspektif yang tepat. Yang lebih penting daripada apapun yang dapat kita minta adalah keinginan kita untuk bersamanya sepanjang masa. Kehadirannya dan siapa Dia menjadi pusat doa yang sejati. Doa yang menyenangkan Allah bermula dengan keinginan kita untuk bersama Dia, bukan dimulai dengan segala keinginan dan senarai permintaan kita. Jika permohonan doa kita tidak berlabuh pada hubungan penuh kasih dengannya, maka permohonan-permohonan tersebut lebih banyak berputar di sekitar diri kita sendiri dan bukannya kepada Allah dan kehendaknya. Ketika kita memahami bahwa hubungan kita dengan Allah adalah pusat doa, maka permohonan kita mendapatkan fokus yang benar-benar baru. Kita mulai berpikir dan berdoa dari sudut pandang Allah. Kita mulai melihat permohonan kita, keinginan kita, kerinduan kita, dan seluruh hidup kita melalui matanya. Perspektif ini memuliakan doa. Sekiranya aspek perhubungan ini disingkirkan dari doa, maka doa akan menjadi berat sebelah, egois, dan salah. Doa yang berpusat kepada Allah akan membebaskan pikiran kita daripada hanya memikirkan diri sendiri. Hal ini membuatkan kita bersikap jujur kepada Allah. Dalam terang kasih dan kekudusannya, kita akan mulai melihat diri kita secara berbeza. Tujuan sebenar doa bukanlah semata-mata untuk mengabulkan keinginan kita, melainkan memperdalamkan lagi hubungan kita dengan Allah yang boleh mengubah hidup kita. Sangatlah mudah untuk kita meminta sesuatu daripada Allah sebelum pun kita menikmati persahabatan dengannya. Ketika kita secara sadar memikirkan tentang karakter Allah, sifat-sifatnya, dan apa yang mampu Dia lakukan, dan ketika kita mengungkapkan kekaguman kita dengan luahan hati sendiri, maka doa kita akan dipenuhi dengan kehidupan spiritual, rasa kekaguman dan hormat yang tinggi. Doa kita tidak lagi berpusat kepada masalah-masalah kita, melainkan hanya kepada Tuhan yang adalah penguasa segala keperluan kita. Doa seperti itu akan mengangkat kita masuk ke hadirat-Nya. Perkara ini tidak akan mengubah Allah
melainkan mengubah diri kita sendiri. Mengapakah kita tidak mulai berdoa seperti itu? Percayalah, Ianya pasti akan mengubah hidup Anda. Apa yang penting, aturkanlah dengan teliti segala keutamaan penting di dalam iman kita dan isikanlah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dan berkuasa di kerajaan surga. Kami mengangkat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membuka ruang hati dan minda kami untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami doakan agar Tuhan akan mengosongkan hati dan pikiran kami dan mengisinya dengan roh kebenaran-Mu. Biarlah roh kebenaran-Mu akan memimpin kami sementara kami berdoa, mencari Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami juga dapat memahami bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan campur tangan dengan campur tangan ilahi-Mu Tuhan, supaya hidup kami sentiasa terpimpin, dipelihara, dilindungi di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih di atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga Tuhan untuk memiliki hati yang rendah, hati yang murah, agar kami juga dapat berkongsikan kasih dan berkat Tuhan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Pada hari ini Tuhan, kami doakan khusus untuk institusi gereja Tuhan, untuk institusi kesehatan dan juga pendidikan yang ada di seluruh dunia ini, yang Tuhan mau gunakan sebagai agensi yang dapat mengkabarkan Injil keselamatan Tuhan kepada semua orang tanpa mengira latar belakang, budaya, bahasa, suku, kaum, agama mereka Tuhan. Biarlah melalui institusi-institusi ini Tuhan akan dapat menyentuh hati setiap satu yang dipertemukan dengan Yesus Kristus melalui pelayanan yang dilayangkan, yang disediakan melalui institusi ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerja Tuhan yang melayani. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan biarlah Tuhan juga menggunakan mereka dengan cara yang begitu luar biasa dan istimewa, berkhidmat bagi Tuhan dan juga melayani keperluan masyarakat di sekeliling, di sekitarnya, supaya mereka dapat menjangkau jiwa yang Tuhan utuskan kepada mereka dengan pelayanan yang sejati, pelayanan yang penuh komitmen dan dedikasi. Tuhan akan dimuliakan dan ramai jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami doakan untuk semua tenaga pengajar, para pendidik, guru-guru. Kami juga doakan untuk dokter, juru rawat, dan kaki tangan perubatan di sekolah, di hospital, dan juga di pusat-pusat di mana Tuhan gunakan untuk bekerja dan menjangkau masyarakat setempat. Center of influence, pusat-pusat pempengaruh yang boleh digunakan untuk menjangkau masyarakat setempat yang belum lagi dihubungkan dengan Yesus. Tuhan berkati semua agensi dan juga institusi ini, supaya Tuhan akan menggunakan setiap satu institusi ini untuk membangunkan kerajaan Tuhan dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih Engkau begitu peduli dan prihatin terhadap segala permohonan, bahkan keprihatinan dan permasalahan kami. Engkau sediakan sesuai dengan janji Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Tuhan memberkati semua. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada hari esok dalam siri ibadah 10 hari berdoa.